Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sarfuddin, CGP Angkatan 9, dengan fasilitator Bapak Slamet Riyadi dan pengajar praktek Bapak Haji Wahyu Mulyadi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi kesimpulan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik atau teacher center. Peserta didik kurang aktif dan kurang motivasi dalam pembelajaran, mengutamakan kemampuan kognitif, pencapaian materi dan KKM, kurang memahami karakteristik peserta didik, suasana kelas yang tertib, disiplin, dan anak-anak paham adalah fokus utama saya. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu: yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak dengan memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Yang kedua, memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan setiap tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak serta memberikan apresiasi kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar. Yang keempat, pembelajaran yang kreatif dan inovatif, salah satunya dengan memberikan games edukatif, juga memberikan ice breaking agar anak lebih ceria dan tidak merasa bosan. Dan yang terakhir, pendidikan dan kebudayaan merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dan jadi satu kesatuan. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, tidak lagi menuntut tapi menuntun, menerapkan sistem AMO. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada banyak hal dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang perlu kita terapkan pada proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Saya menyadari bahwa peran kita sebagai guru adalah among dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dapat diwujudkan dalam keteladanan guru dalam berproses pembelajaran, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Guru menuntun dan mengarahkan dengan proses perlahan ke arah mana tujuan siswa tanpa ada paksaan sesuai dengan kemampuan siswanya.
Namun, guru senantiasa menyemangati dan membimbing dengan kesabaran dan paham bahwa setiap anak memiliki karakteristik masing-masing dan tidak bisa kita samaratakan. Perkembangan zaman turut berperan dalam proses pembentukan sikap dan karakter siswa. Jadi, kita harus dapat menyesuaikan kedua kodrat tersebut. Pendidikan menghamba pada anak, maksudnya pendidikan yang berpusat pada anak. Kegiatan pembelajaran berfokus pada anak, bukan pada guru saja. Pendidikan harus mengedepankan kebutuhan anak didik kita sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada anak, agar mencapai keberhasilan yang kita inginkan dan mencapai kebahagiaan seperti kata Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu sejatinya memuliakan anak-anak. Demikian materi saya, koneksi antar materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam belajar, salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.